Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu Gereja Sion. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Tentu saja kita dalam keadaan luar biasa. Karena apa? Karena Allah, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Menyenangkan dong. Apalagi nanti sebentar lagi kita mau sekolah kan ya. Jadi kita harus tetap semangat. Karena sekali lagi Rosovena bilang, Allah itu baik buat kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. God is so good. Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima. Sebentar lagi kami akan beribadah. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami, agar setiap ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita nyanyi God is so good, tapi Rosovena dari sini nggak lihat ada yang bergerak loh tangannya. Ingat loh, ada jari telunjuk God, kelingking is, dan good jari jempolnya. Kita ulang sekali lagi ya, nyanyi God is so good. Ayo semuanya semangat. Dalam kehidupan kita ya. Dan langsung mau tanya, kalau misalnya ada bujukan teman kalian minta kalian kita buat nakal yuk, kira-kira kalian mau nggak? Nggak mau, karena itu perbuatan yang buruk. Kita akan menyanyikan lagu Saat Iblis Menggodaku. Masih ingat gerakannya kan ya? Ayo kita nyanyi Saat Iblis Menggodaku.
tepuk tangannya ya. Katakan dengan iman lagu ini ya. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berani tampil beda saat teman-teman atau sekitarmu mengatakan, ayo kita berbuat jahat. Katakan tidak. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Susahnya Untuk Taat. Susah nggak sih buat taat? Susah. Tapi kita mau belajar taat karena kita adalah anak-anak Tuhan. Susahnya untuk taat. Susahnya untuk taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya untuk diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana yang menyenangkan Tuhan? Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan, wajah Tuhan tersenyum. Benar anak-anak, kalau kita taat, wajah Tuhan tersenyum. Bukan cuma wajah Tuhan yang tersenyum, wajah papa mama juga tersenyum. Bukan papa mama saja, wajah kakek nenek, kakak adik, semua orang di sekitar kita tersenyum. Karena apa? Karena kita taat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap mendengar firman Tuhan, agar kami dapat berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pimpin lause-lause yang akan membawakan firman Tuhan, agar setiap apa yang kami dengarkan dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama untuk T-A-A-T. Yes, taat. Kita akan belajar taat dari siapa lagi kalau bukan Tuhan kita yang hebat, Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, semua ada cerita. Nah, tadam! Ada ini Budi, kayak buku bahasa Indonesia ya. Ya, ini Budi. Budi adalah anak kepala sekolah. Widih, anak kepala sekolah. Kalau anak kepala sekolah gimana sih? Enak kan ya? Gak usah belajar sungguh-sungguh lah ya. Gak usah selalu hadir di online learning lah ya. Kameranya matiin gak apa-apa. Loh, bapakku kepala sekolah. Nah, anehnya, bukan aneh sih, ini yang benar. Budi ini justru taat sama semua aturan dan tata tertib di sekolah. Budi ini rajin mengikuti semua online learning. Budi ini taat sama semua perintah guru. Budi ini taat juga mengerjakan tugas-tugas. Bahkan Budi tidak pernah terlambat datang ke kelas online learning. Wah, Budi sungguh taat. Ketika ditanya, Budi, kok kamu taat banget sih? Kan bapakmu kepala sekolah. Lalu Budi menjawab, ya, aku memang anak kepala sekolah, tapi aku juga anak Tuhan Yesus. Wow, menarik sekali ya. Nah, Budi ternyata pada hari Minggu mendengarkan cerita. Cerita apakah itu? Cerita firman Tuhan pastinya tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang dicobai di padang gurun. Tapi sebelum itu, Lausa akan mulai ceritanya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu dia dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, nggak kayak orang-orang yang biasanya, tiba-tiba langit itu terbuka dan ada seekor burung merpati yang terbang dan juga diikuti suara dari langit yang berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Wah, di situ adalah momen grande, momen yang wow banget loh anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Lalu kisah itu berlanjut. Roh Tuhan membawa Tuhan Yesus ke mana ini? Yes, padang gurun. Di sana ia berpuasa selama 40 hari 40 malam lamanya. Wadidaw, pasti berat banget kan adik-adik, anak-anak sorry. Tanpa makan, tanpa minum. Wah, kalau secipi ya, skip makan siang sekali aja udah pusing, nggak bisa mikir, udah bego, ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam nggak makan, nggak minum, bisa bayangin, kalau langsung udah. Tapi Dia adalah Tuhan dan Dia adalah manusia yang paling sempurna. Tuhan Yesus di sana justru di saat keadaan yang Alkitab juga mencatat Dia kelaparan, apa yang terjadi? Dia dicobai oleh iblis. Wah, kalian bisa bayangin keadaannya seperti apa waktu itu? Yes, di keadaan kelaparan, kehausan, mungkin sulit sekali untuk sadar, dia dicoba iblis. Pencobaan pertama adalah
Iblis tahu, iblis pintar. Kalau Tuhan Yesus itu lapar, dia butuh apa? Butuh makan, butuh minum, bukan butuh semangat, semongko sis, bukan. Dia butuh makan, butuh minum ya. Nah, iblis berkata, "Hai, jikalau engkau anak Allah," pengakuan, "jikalau engkau anak Allah, suruhlah, ubahlah batu itu menjadi roti." Kan kamu butuh gitu kan ya. Cuma Tuhan Yesus menariknya adalah berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Wow, Tuhan Yesus bisa nggak sih ubah batu jadi roti? Bisa banget, aduh. Tinggal menjentik jari aja kan. Cuma Tuhan Yesus ingat, ada tertulis. Dia ingat firman Tuhan yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman. Tuhan Yesus taat kepada firman Tuhan. Tidak menyerah. Nah, ini adik-adik harus tahu. Kalau iblis itu tidak menyerah apa? Menggoda kita. Dia tidak menyerah. Lanjut terus mencobai Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia ajak itu, dia bawa Tuhan Yesus melihat seluruh kota dan kemegahannya. Lalu iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Wede, sekarang iblis bilang bahwa dia lebih dari Tuhan Yesus. Dia mau memberikan semua kemuliaan itu pada Tuhan Yesus ya. Nah, tapi ada syaratnya. Jika engkau menyembah aku, kata iblis kepada Tuhan Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Maksudnya itu seluruh kota itu ya. Tapi Tuhan Yesus waktu itu di tengah kelemahan fisik, kelaparannya, kembali berkata, ada tertulis, firman Tuhan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wih, hebat nggak Tuhan Yesus? Di tengah kepusingan, kepenatan, kalau kita mungkin udahlah ya, turutin aja lah maunya lah ya, biar cepet gitu ya, biar selesai. Tapi Tuhan Yesus tetap taat kepada firman Tuhan. Hebat ya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ternyata iblis nggak nyerah cuy, lanjut terus. Oke, ini batu jadi roti nggak bisa nih. Semua kemewahan nggak bisa nih. Apa ya? Oke, kita coba satu lagi. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke atas bait suci di Yerusalem. Zaman dulu di bait suci itu gedungnya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus dibawa ke puncaknya yang paling tinggi. Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah, diakui, Tuhan Yesus diakui sebagai anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Pasti nanti para malaikat itu sigap nolongin engkau. Kakimu itu gak akan terantuk ke batu, gak akan nyentuh batu. Kamu akan selamat, kan kau anak Allah. Sekarang jatuhin dirimu, kata iblis. Tuhan Yesus gimana? Mau show off gak? Wah, ini gua anak Allah nih, gua turun ya, malaikat udah siap nangkep nih. Tapi Tuhan Yesus kembali berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Perkataan itu cukup tegas dan berkuasa mengusir iblis. Wah, luar biasa ya anak-anak. Hari ini kita mendengar dan juga sama-sama menyaksikan ketaatan Tuhan Yesus kepada firman Tuhan. Kita pun belajar bahwa seperti Tuhan Yesus taat kepada firman Tuhan, Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah firman sendiri itu taat kepada firman Tuhan. Terlebih kita, anak-anaknya, kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita mau taat, tapi kita tidak pernah dengar atau baca firman Tuhan?
Ya, jawabannya adalah kita harus sering-sering membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Udahlah seminggu sekali di ibadah online, di YouTube. Emang seminggu sekali cukup? Enggak ya anak-anak ya. Kita harus setiap hari mendengar, membaca firman Tuhan. Kenapa? Ingat, iblis itu nggak menyerah loh mencobai kita. Iblis itu pinter banget. Dia nggak gampang putus asa mencobai kita. Nah, untuk itu, karena iblis tidak menyerah mencobai kita juga harus tidak menyerah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa taat dan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami contoh bagaimana kami harus hidup taat, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau iblis mencobai kami, tolong kami supaya kami boleh taat dan senantiasa melakukan firman Tuhan. Tolong kami yang lemah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Pelajarannya adalah karena kita anak Allah, maka kita harus TAAT, taat. Untuk ayat hafalan minggu ini terambil dalam Lukas 4 ayat 12. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk persembahan, silakan meminta tolong Papa dan Mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di deskripsi box di bawah ini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.